mengajarkan hari ini sore ini ya ada di Sonandro, tempatnya di Cafe Kopi Cinta. Ini saya hadir kemari berfaedah sebagai juga ada tersedia beberapa paket berbuka, paket Ramadan. Ada paket pertama itu harganya sangat terjangkau. Ada paket pertama itu, kemudian ada paket kedua, paket ketiga, dan juga ada paket keempat. Bagi keluarga, bagi anak-anak muda yang ingin menikmati senja sambil berbuka puasa bersama keluarga, silahkan datang ke Kopi Jingga. Salam jumpa Ijun. Salam jumpa juga dengan Kak Ida. Ya, salam jumpa kembali. Kita berjumpa sore hari ini di Sunset Suasana Senja. Kali ini kita ambil satu judul. Temanya apa? Temanya puisi senja di Kopi Jingga. Iya. Saya mau bertanya, ada siapa aja yang hadir dari membaca puisi di Kopi Jingga sore ini? Kak Ida. Ada Amahani, namanya lebih dikenal di ASEAN, itu namanya Elka Ara, seorang sastrawan, budayawan, juga seorang katakanlah pengarang puisi ternama di provinsi ini. Ya, kita tunggu nanti kehadirannya sebentar lagi. Akan hadir dengan bait-bait yang akan menggugah perasaan jiwa gitu ya. Mungkin itu pengen baca apa gitu ya, nanti aja. Nanti ya, saya coba baca puisi juga kalau ada waktu. Satu lagi siapa yang mau baca puisi di cafe ini ya, kalau tidak bisa tidak terbiasa baca puisi ya. Siapa? Oh, ada Bapak Siti Abi, ya. Abi itu juga katakanlah seniman alamiah yang beliau kesehariannya sering sekali dengan puisi-puisi yang dia pernah. Jadi kan waktu tadi saya datang kemarin, saya sebenarnya udah beda banget ya Kopi Jingga ya. Waktu awal-awal pembukaan dulu masih belum seperti ini ya, Maulidin. Tapi setelah saya datang tadi sudah ada perubahan sampai di lantai 2-nya luar biasa banget. Bagus. Tempat musyawarahnya juga saya udah tersedia ya. Kalau di bulan puasa, kayaknya bukanya dari jam berapa dan tutupnya sampai berapa? Ya, kita sebetulnya kan bukanya dari setelah berbuka puasa. Nanti ada teman-teman yang mau berbuka puasa di sini. Katakanlah para seniman juga sering datang ya. Kemudian ada juga polisi, para polisi itu sering berbuka puasa di sini gitu ya. Tentu saja suasana senja di Kopi Jingga ini indah sekali loh. Ada nuansa sunsetnya indah sekali, benar-benar jingga. Di belakangnya dengan ngomong di belakangnya kita lihat ada seperti hamparan danau yang begitu indah, seperti lek coba ya, lek laut tawar. Nah, ini mungkin bisa gambarin rencana pendengar kita. Iya. Mana suasananya di sini? Wow, suasananya luar biasa banget dan enak banget kalau kita duduk sore-sore di sini. Saya rasa mungkin menunya sudah ada ya. Banyak aja yang untuk bukaan juga teman-teman yang di luar itu tahu dia bisa makan kemari loh nanti bunda. Kaidah boleh kaidah ya. Menu-menu di sini selain minuman kopi yang sudah diracik oleh barista kami, ada juga minuman kekinian gitu ya, minuman kekinian. Ada juga makanan khas Aceh, misalnya ada namanya
bebek. Iya, cabai merah dari bebek yang very delicious ya, sangat enak bisa dinikmati. Kemudian ada juga dimsum, dimsum kepiting, dimsum ayam, dimsum udang dan lain sebagainya. Nah, tapi ini Kak Ida, ini sebenarnya luar biasa bagi saya, bagus banget ya. Ini biar menjadi awal. Jadi awal di sini kita bisa baca puisi. Di perdana ada amannya Kak Ara, dan nanti kayaknya juga baca puisi ya. Terus ada bapak satu lagi tuh Pak Zulkifli Abdi. Kayaknya nanti kapan-kapan teman-teman para seniman boleh ya, kalau mau baca puisi sambil duduk nongkrong, dipersilahkan. Di sini menunya luar biasa banget. Jadi bisa merapat di kopi juga ada di Asona Negro. Ya, Kak Ida ya. Oke, apa untuk kawannya? Kak Ida mau baca puisi ya, kita lihat dulu pemanasan dulu. Pemanasan. Ada apa ini? Asik, salam buat Kak Ida ya Pak. Jadi ada ada juga teman-teman kita yang di Taman Budaya ya, Kak Ida seperti Zulkifli, Jamal Sari, dan teman-teman yang lain mau datang kemari boleh untuk baca puisi di sini ya. Kak Ida ya, Kak Ida terbuka untuk teman-teman pekerja seni dan seniman yang mau mampir kemari. Ya, untuk perdana kita dengar dulu Kak Ida baca puisi dulu ya. Kita biasa dia dong. Orang yang punya gawe harus ini Kak Ida ini kan sudah terkenal banget. Selain gawe pantun, terus MC. Dan sekarang saya mau dengar Kak Ida baca puisi. Oke, sama-sama kita dengar dulu Kak Ida Rufaida Rasyid membacakan satu buah puisi dari karya Kak Ara. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan bacakan satu puisi yang begitu indah, yang tertulis di tahun berapa ini akan tulis puisinya. Puisi judulnya dia tidak mengapa. Tidak apa-apa, like start. Ya. Oke, Bunda. Biarlah karya LKR. Biarlah aku menulis puisi untuk kita. Biarlah nyanyianmu kusimpan di sana. Biarlah senyumanmu menggelompak di sana. Biarlah aku menulis puisi untuk kita. Biarlah perihku berlimpah di sana. Biarlah lukaku mengandung di sana. Biarlah aku menulis puisi untuk kita. Biarlah karyamu terpahat di sana. Biarlah kemudahanmu gemilau di sana. Biarlah aku menulis puisi untuk kita. Tempat doaku mengalir di sana. Doa musafir kembali yang selalu mencari kasihnya. Luar biasa banget ya. Untuk perdana Kak Ida sudah membacakan satu buah puisi. Nanti boleh para tamu-tamu undangan nanti kalau sambil kopi sambil menunggu buka puasa boleh juga Nanti jangan sekarang. baca puisi. Nanti baca puisi loh. Tapi kan kita bisa juga di luar loh, kita stage ya. Iya, bisa juga di luar. Dan sebentar lagi mungkin kita akan blocking ya, kalau bisa ya, mau ya. Karena nuansa di luar itu kayaknya lebih ini, lebih terasa senjana loh. Apa Ama mau baca dulu di satu ini, Ama sesi pertama, Ama Reta Ara mau baca di sesi pertama dulu. Enggak dulu. Cunya aja dulu. Cunya aja baca dulu ya. Yang Bang Sabir. karena banyak banget. Ya. Kita baca berdua. Iya. Kita baca berdua. Iya. Ayat pertamanya.
cara berjalan sangat mudah. Indah sekali ya. Kita ini sambil santai dan sambil berbuka ya. Jadi supaya tidak umum, ada hal yang kita lakukan di KPI Jingga ini ya. Sangat luar biasa bagi saya. Kak Ida bisa menerima kita untuk apresiasi ya, apresiasi, ekspresi dan apapun yang kita lakukan di sini yang namanya positif ya Kak Ida ya, nggak ada masalah ya. Iya. Oke, kayaknya aku lebih senang di luar deh ngomong ya. Coba kita browsing di luar supaya teman-teman kita di luar juga tuh ternyata indah juga loh di suasana luarnya. Terus di atas juga gitu. Ayo. Nah, kita sudah mencoba di arena luarnya ya. Yang biasa yang di bawah sangat indah. Teman-teman sekalian. Dan ini merupakan perdana. Ini mencoba untuk membuat suasana baru di COVID-19 ini. Belum bagus ya. Jadi nanti kalau Kak Ida nanti baca tulisnya kedengaran gitu kan. Dan kita mencoba di area luarnya yang memang sangat bagus. Di sini sudah tertata kursi-kursi ya, meja. Memang enak banget suasananya, enak sekali memang di sini. Singgarnya itu kan kelihatan dengan lampu-lampunya nanti terbang-terbang. Hari ini kita mencoba dulu perdana. Jadi mungkin kedepannya kayaknya bisa memperkenalkan untuk misalnya mau baca puisi sambil makan bisa di operasi. Hari ini kita juga memberi tema puisi senja di Kopi. Dan saya tadi juga sudah melihat ke belakang, itu juga bagus. Mungkin nanti anak Elka Ara kalau memang mau baca puisi di belakang kapan-kapan, nanti kita buat di belakang kapan-kapan ya, Kak Ida ya. Itu nuansanya itu nuansa kayak seperti danau. Memang tempatnya ini strategis banget, Kak Ida, pinter banget ya. Kasih dong perjalanan waktu dari tempat itu gimana ya. Bisa bener duduk sambil menunggu Pak Ama mau bertugas. Iya, sambil kita menunggu Ama kita, Ama Elka Ara ya, yang akan membacakan satu puisi. Tentunya nanti bait-bait yang akan dibacakan akan sangat mengena perasaan, karena bait-bait yang dibacakan adalah karya tulisnya sendiri. Karya tulis seseorang sastrawan yang sudah sangat senior, sangat dikenal di Pramuka kesusastraan. Iya. Kali-kali ada publik. Sedikit tentang Cafe Jingga, tentang Kopi Jingga. Kopi Jingga adalah sebuah nama yang terlahir begitu saja, di mana suasana sore pada hari ini benar-benar jingga. Di kaki langit ujung dermaga, di sana terlihat hamparan danau, seperti danau, katakanlah danau, hamparan air yang begitu indah, yang dipantulkan dengan cahaya jingga. Duduklah sebelah kios, small kios kata orangnya, kios kecil di kaki dermaga. Kami beri nama Kopi Jingga. Teman-teman barangkali yang berada di kejauhan membayangkan betapa Kopi Jingga itu berdiri berhamparan dengan laut lepas, di mana laut lepas itu adalah gerbang negara.
gerbang negara Republik Indonesia. Disinilah tempatnya diolele, kata orang sekarang. Orang zaman mengatakannya dengan olele. Ya. Tapi nama kampung ini adalah yang booking, kampung nelayan Gunung Kidul. Ini namanya Asolangro. Ya. Kalau kita melihat perahu kecil di ujung dermaga melintas pulang dan pergi dengan begitu indah, melintasi suasana sunset yang begitu indah. Hadir sebuah tempat yang kita katakan sebagai peradaban baru. Semoga semua orang yang hadir di sini terkesan di hatinya. Kata orang Malaysia, budak-budak kecil selalu mengisi tempatnya di tempat ini yang dipilihkan di upstairs di sana, ada di lantai 2 rumah, ya, indah sekali. Mereka bisa selfie bersama teman-teman mereka, ya, di sana. Sesekali mereka turun dan melihat suasana yang tidak hampir gelap, tetapi matahari memancarkan sinarnya di sela pegunungan, lekuk pegunungan yang ada di pesisir sebelah barat. Nah, katanya tadi ada Ara ya, yang sudah hadir di sini. Nanti akan dibacakan puisi-puisi karyanya yang banyak sekali. Malah puisi-puisi karyanya itu tidak beribu-ribu, banyak sekali. Tapi kita akan memilih satu di antara satu puisi yang akan kita layangkan ke ruang pendengaran para pendengar di mana saja saat ini sedang memantau kehadiran kita. Gimana itu kalau kita membacakan satu pilihan? Kalian bisa baca ya? Nah, ini sebuah puisi yang dikarang oleh Elka Ara. Elka Ara ini tidak asing lagi ya bagi para seniman, mulai dari seniman muda sampai seniman yang sudah tua. Nah, sebuah puisi dikarang di Jakarta pada 11 September tahun 1980 lalu. Indah loh, dalam kabut sama dari Elka Ara. Biarlah aku tak dikenal orang ramai, biarlah aku tinggal dalam kabut sama, kabut rahasia. Tapi bagimu itulah air jernih itu dari mata air yang selalu mengalir. Biarlah aku tak dikenal, tapi kau tentu hafal siapa mata air itu, dan itu sudah cukup bagiku. Tertarik di atas atau di belakang, di sini juga boleh. Tapi kalau emang mau baca, mau baca berapa tempat juga nggak apa-apa ya, mau ya. Ini lebih ini mungkin suasananya lebih beda gitu kan, karena mungkin sukanya di depan. Iya, mana yang betul-betul yang dia pintar aja. Iya. Jadi kan di sini ini kita mudah-mudahan ini perdana dan lingkungan sini juga bisa melihat, dan kalau ada yang mau ya silakan baca puisi di sini, tidak apa-apa. Ya. Senyapkan laut, karya Elka Ara. Dalam kesenyapan laut yang bersih, aku ingin kau datang menari. Kok kamu lalu bernyanyi, walau untuk diri sendiri, lautan akan saya melihat darimu, laut akan menari, mendengar nyanyianmu. Pantau
Angin kencang yang datang dari jauh membawa percakapan ini terbang ke pulau-pulau, menyebarkan mengumum pesan yang tumbuh di hati manusia dan warna biru langit yang singgah ke wajahnya menyatu dengan biru laut yang telah kau bilang menyesalkan persahabatan. Tanggal Pinang 23 Desember 2003. Iya sini dulu. Sini bapak sama. Pintar banget ya dari saya. Oh pernah. Bahasa Inggris. Gitu. Pidato bahasa Inggris. Pintar. Iya. Tanya-tanya dulu ya. Nanti cerita dulu ya. Sekolahnya di mana saya? Satu kota Bekasi. Satu kota Bangladesh. Pasti nilainya bagus ya. Pernah ikut kegiatan apa saja selain itu puisi, terus ada juga pidato ya. Apa aja coba pengen tahu deh biar teman-teman biar teman-teman itu benar gitu saya gitu. Sebentar dulu. Sini sayang. Ada sih, itu pintar mah ini juga itu pintar menggambar. Melukis bagus sekali. Sini. Berarti bisa nih. Nanti dalam waktu dekat nih. Tapi apa ya? Mama, dalam waktu dekat kita juga mau mengadakan acara Ibu Aida. Itu ada lukis juga ya. Buka puasa bersama anak-anak ternyata. Jadi mereka ya kita harus memberi ini ya. Ini sini saya. Nah, itu ada dua bocah cilik ya. Ada dua bocah cilik autistik ya. Ada dua bocah cilik yang pinter-pinter. Yang satu Safira Ulia Putri. Itu pinter banget melukis dan mewarnai. Kemudian ada ini bocil-bocil kami dari kota Banda Aceh, pintar juga menari, juga pintar membaca puisi dan pidato bahasa Inggris. Kecil-kecil melawan kelas 6 loh. Ya, jadi kita bangga sekali baca puisi juga dapat juara dan kesehariannya dua-duanya meraih peringkat terbaik di sekolah, juara 1 dan 3 begitu. Nah, tapi mungkin anak-anak bisa tampil bersama-sama di sini. Kita lihat nanti itu ada Muhammad Nabi ya, Muhammad Nabi yang pintar bercerita padahal usianya masih 24 tahunan, tapi pintar menceritakan tentang peristiwa misalnya. Cuma masih pemalu gitu ya. Mungkin itu mau mengundang siapa lagi karena Pak Zulkifli Abdi belum tiba di tempat ini. Terima kasih ya adik kecil sudah mau membaca puisi tadi. Ini sekecil itu baca puisi Pak Ara kan luar biasa. Biasanya kan Anak-anak nggak bisa. tapi nggak apa-apa. Kita biasa bunda, ada kita ajarkan mereka dari sekarang. Mentalnya itu udah luar biasa ya. Dia udah pikirannya, sekolah dia juga mungkin terbaik. Jadi mungkin karena ini perdana, jadi belum ada yang banyak tahu. Nanti kita bisa menyimpulkan jika nanti suatu hari nanti
apa lagi bicara? Oh iya, boleh yuk. Kita sampai baca puisi. Kita sampai saya coba kakak Kaida. Dulu nanti mungkin nanti suatu hari nanti Mama Entertain bisa membawa sesuatu juga. Ini promosi apa? Sponsornya Mama Entertain. Beliau lengkap ya. Ini menjadi iya. Apakah ide dulu kita minta memanggil ibu karya LKA. Kau tak pernah memberitahu bahwa ada orang macam yang menjadi petunjuk pada aku surat Tuhan yang mengatakan tangan mengambil kepala menunduk tubuh terbentuk menunggu ibu selalu kasihnya berdekat seluruh tubuhnya menggerakkan menunggu ibu mengatasi suara ombak yang menjerit memanggil ibu. Kau tak pernah memberitahu suara jeritan ibu mengalir dari kerongkonganmu, dan aku nanti takkan pernah memberitahu bahwa suara jerit itu telah dikenal sebagai suara hatimu. Ini parai, para parai ini tanggal 28 Desember 2003. Tadi dibacakan oleh Ananda kita ya. Iya, dibacakan ya. Itu bagus ya. Itu dari kita para Ananda. Ada banyak sebenarnya puisi ya yang boleh kita bacakan. Ada yang seperti ya ini sebetulnya sesuai dengan hatiku saat ini. Bukan indah kita ya. Nanti kadang dia yang mana membaca juga ya. Kalau iya, walaupun singkat, tapi itu penuh makna. Oh ya, ini kebetulan sambil Bu Anda saya mau tanya, kita pengen tanya Bu sama Mama Entertain mengenai acara ini bagaimana? Tanggapannya sedikit dulu Bu. Beliau kan selalu standar ketika kayak paling langsung siap ya dengan atribut itu. Oke, sedikit Mama Entertain menjadi ini di sini dokumen dan terima kasih ya. Kenapa Pak? Kita mau Oke, saudara dimanapun Anda berada, hari ini Mama Entertain bersama Bunda Kaida ada di Kopi Cinta. Juga bersama teman saya, senior saya, Citra Cinta. Kalau nggak di depan, kebanyakan rasanya sepertinya
dulu beranjak dari channel saya, nanti akan ada sama RK Ara, juga ada ini juga ada teman-teman seniman yang lain. Sebentar lagi akan berangkat kemari untuk membaca puisi. Nah, ini sudah mulai kelihatan sunset ini. Artinya Amara sudah mulai bersiap-siap untuk menyampaikan atau membacakan puisi tertundanya dari beberapa karya yang pernah ada, yang sudah menjadi antologi, yang sudah ada bukunya ya. Ya, jadi sunset sudah mulai kelihatan. Sebentar lagi kita akan menunggu Amara membacakan puisi. Nah, ini luar biasa nih, itu sudah kelihatan. Jadi kami hadir di sini sesuai dengan permintaan dari Ibu Jarod Faida untuk memfasilitasi, meliput sekaligus mempublikasi kepada teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, untuk melihat bahwasanya ada kegiatan yang memang sederhana tapi penuh makna, yaitu seperti baca puisi. Karena begini, membaca puisi ini tidak harus di sebuah panggung besar, tidak harus di sebuah suasana yang elegan, dalam katakan dalam ruang-ruang tertutup. Sebenarnya kalau untuk kesenian ini, artinya kalau menurut saya, seni itu menyatukan, dia bisa digabungkan, disatukan dengan berbagai suasana. Jadi kita bisa lihat di mana saja, dalam bentuk suasana apa saja, bisa dikemas itu sebuah pertunjukan seni. Apalagi ini membaca puisi, tidak perlu ada persiapan khusus seperti pagelaran pertunjukan tari. Ya, kalau puisi mungkin beda halnya lagi dengan pertunjukan teater. Tapi kalau monolog dan teater masih memungkinkan dibuat suasana di tempat-tempat yang memang mungkin dibuat sebuah area untuk sebuah pertunjukan. Karena seperti ini sudah mulai mengambil suasana di bagian belakang. Bagian belakang ini membaca puisi. Kita akan menuju ke bagian belakang. Karena dengan ownernya ini, pemilik dari Kopi Jingga pada sore hari ini mengundang kita untuk berkolaborasi, memberikan sedikit informasi dan kegiatan seni yang memang sangat sederhana. Artinya seni ini memang menyatukan kami dari berbagai profesi, lintas profesi, dan sedikit punya jiwa yang sama. Walaupun kita ini belajar dengan mahal guru, nah, ini hari ini adalah hari istimewa. Sekian lebih kurang 2 bulan ya, 2 bulan yang lalu 9 bulan arti. Oh, baru 1 bulan lebih. Ya, 1 bulan 4 hari. Nah, kita waktu grand opening di sini masih terlihat biasa-biasa saja. Dalam waktu dekat 1 bulan 4 hari sudah disulap menjadi suasananya lebih berbeda ini. Dan perlu juga kita endorse, Kopi Jingga tidak menyediakan menu berkah Ramadan. Nah, ada paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, sangat terjangkau. Ya, harga keluarga. Jadi teman-teman boleh bawa keluarga, boleh bawa teman-teman yang lainnya untuk berdiskusi, bercerita, bercengkrama, berkumpul sambil menunggu berbuka puasa. Kalau mau lebih lanjut masalah harga, nanti harga bisa kita atur. Kalau ngambil paket 1, 2, 3, 4, 5, beli 5 ganti 1. Nah, itu bisa aja. Yang penting kan ada suasana di sini yang memang berbeda dari tempat-tempat yang lainnya. Di lantai 2 teman-teman bisa melihat ke bawah, seolah-olah kita ada di tepian danau. Ya, seolah-olah, meskipun seandainya kita di tepi danau, suasana ini bisa menyerupai. Kemudian lihat ke kiri ada danau, lihat ke kanan ada jalan raya, lihat ke bawah, suasananya berikut-ikutnya nampak itu asli ya. Kemudian lihat ke kanan bagian belakang, itu terkesan seperti seolah-olah kita ada di pegunungan, karena ada pohon-pohon yang memang terlihat dari atas. Jadi kalau teman-teman yang penasaran boleh datang kemari. Tempatnya di mana nih? Ya, Sonangro. Gak jauh. Kalau dari Bundaran Bulele ke sebelah kiri, kira-kira seputaran jalan ke menuju Wongan. Ya, daerah-daerah sini Sonangro, boleh pasar, boleh kaki. Pas di jalan, gak bisa. Lihat saja nanti ada slogan yang di sana, ada liar-liarnya juga ada tulisannya Kopi Jingga. Juga ada spanduk paket berkah Ramadan. Ya, sangat terjangkau. Mungkin kita bisa coba rekomendasi untuk teman-teman di luar sana, bisa bawa teman-teman, bawa keluarga, kemudian bawa anak famili, saudara dan seterusnya untuk bisa berbuka puasa bersama di sini. Insyaallah, rasanya asik. Itu saja dulu dari saya dan saya Surana. Silakan kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Mungkin ada yang disampaikan lagi, silakan. Suasananya jadi lebih hidup. Ya, kalau saya karena memang
hobinya bukan baca puisi, harus banyak belajar dulu. Takutnya nanti saya baca puisi seperti baca koran. Tidak ada ekspresinya. Oke, silakan. Terima kasih kepada rekan saya Mama Nikaten yang sudah memberikan laporan sedikit tentang agenda pertandingan dalam hari ini. Karena sudah mulai dibuatkan karena beliau memang menikmati sunset. Sebenarnya beliau juga mau baca puisi tujuannya itu sunset. Apakah sebelum kita beranjak ke belakang, kayaknya mau baca dulu, ada sudah ada dapat yang itu yang puisinya yang ada semangat gitu ya? Sudah? Oke. Kita dengar satu lagi puisi yang akan dibaca dengan besar ya? Tapi saya sama sebenarnya seorang sahabat di pinggir danau. Ini adalah lukisan Kota Sakeno. Tapi ditulis di Jakarta, mungkin kalau dulu beberapa tiba. Puisi ini satu gambaran danau laut awan di Sakeno. Ditulis untuk seorang sahabat warga Arab di tahun 1986 yang lalu. Seorang sahabat datang dari negeri jauh, dalam keringat yang berpeluh, matanya menatap danau. Ia berkata-kata dengan danau. Ia berbicara dengan orang-orang berpeci di pinggir danau. Ia berbicara dengan orang-orang berkerudung di pinggir danau. Ia berbisik dengan ombak danau. Ia bersihkan diri dengan air danau. Kemudian ia sujud di atas batu di pinggir danau. Lama dia sujud. Kemudian tubuhnya bergoncang. Matanya basah. Ia bernada mengucapkan Allah. Tapi Jakarta memberi seberapa jadi di sini kita sambil duduk dulu, kita bisa buka puisi dan bisa baca. Yang penting keberaniannya itu ya, keberanian dulu, kalau dia bagus. Apalagi kalau kaidahnya kan memang bukan hanya di puisi ya, pantun juga luar biasa, jadi ini ya sambil kita menanti berdoa. Berdoa itu juga sangat kita mengisi waktu yang memang ini positif dan tempatnya juga nyaman. Sangat berterima kasih kepada kita yang sudah memberi ruang untuk anak-anak saya untuk semoga berhasil di sana. Alhamdulillah mengambil nuansa di belakang itu sampai tadi benar kelihatan jiwa banget itu banget sedang meliput ya? yang meliput tiganya itu banget kita bisa kita melihat Pak Negara membaca puisi. Kalau ngalang ya, jadi Negara tidak mau dengan keputusannya ya, jadi dulu suka kusuk gitu karena bagus ini. Nanti kita lihat sama rekan kita memang apakah kita harus berpindah ke blok
Puasanya luar biasa. Bagus ya, udah mulai kelihatan sunsetnya tuh. Iya. Sudah ya, jiwanya tuh udah kelihatan. Dan di atas tuh sudah ada ini ya, sudah ada apa kita bilang anak mulai bersama makan ya. Dan mereka suka di atas karena ini langsung bisa selfie. Ya, Dan ya. sunsetnya Waktu belum jadi aja ya. Aku tuh aku membuka anak membuka foto loh. Luar biasa banget. Tapi sekarang ya udah 100% ya. Udah jadi memang sangat profesional ya. Kayak gitu. Dengan bangga suci bersih. Dan aku paling cepat tadi kemarin. Dan aku sudah di atas. Ya, sudah bersih. Dan betul juga. Saya akan membaca satu puisi yang saya beri judul Ramadan telah tiba. Buat seorang sahabat. Ramadan yang kau pinta itu telah tiba. Tak kala mentari bergegas di ufuk, rona merah senja menjirna ablur di riak samudra. Badai tersenyum menggangit bibir bulan yang menjulur di ujung sahabat. Ramadan yang engkau pinta itu akhirnya tiba jua. Hiruk-pikuk pasar di hari megang kini senyap sudah. Inilah puasa tua di awal Ramadan yang engkau sebut sebagai kekasih itu. Yang miskin dan tak banyak menuntut, namun paham akan janjinya. Yang terang hatinya manakala melafazkan asma ilahi dalam doa dan air mata. Ramadan yang engkau pinta itu kini menjelang. Dia hadir jelita secantik mimpimu kemarin, menyuruh kita agar berlomba-lomba berbuat kebajikan, senantiasa menghiasi siang dan malamnya dengan takwa dan bulir-bulir cinta. Ramadan datang membawa pesan pada umat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ramadan yang engkau harap itu kini bersama kita. Sahabatku, sejatinya engkau tak sendiri. Pada Aceh, medio Maret 1990. Terima kasih. Sebaik doa di tengah wabah. Di tengah-tengah kecamuk wabah, segala harap telah menumbuhkan. Segenap pasrah pun mulai menepi. Mentari pagi, hangatkan raga dan sejukkan hati. Rembulan senantiasa hadir menawar kegelapan malam. Aku mengayuh bahtera asa ini dengan doa dan air mata. Ya Allah, Ya Rabb, ingin aku beranjak sana ke arahmu dan bercerita tentang apa yang terjadi di muka bumi. Seraya kulangitkan baik-baik doa ini ke arah kegalaan. Kini hati kami sangat cemas, jiwa kami terasa mulai rapuh. Pesan-pesanmu dalam kitab suci senantiasa menjadi sandaran kami, bahwa engkau tidak akan membebani manusia melainkan sesuai dengan batas kesanggupannya. Kendati bahu kami tidak memikul beban, namun batin ini terasa berat. Di tengah-tengah kecamuk wabah, aku terus saja membaca tanda-tanda zaman. Sebagaimana firman Allah, melalui wabah ini Allah bagaikan mengirim pesan kepada umat manusia. Ketika semesta menangis, penghuni bumi pun meratap. Tatkala wabah ini datang, Ramadan pun menjelang. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Ya Allah, Ya Rabb, lindungi kami dari wabah ini. Engkau akhiri semua ini atas kasih-Mu. Kami akan menunaikan ibadah puasa, satu-satunya amalan yang akan kami persembahkan hanya untuk-Mu semata. Kami ingin bertemu lagi dengan Lailatul Qadar di malam-malam ganjil Ramadan, malam 1000 bulan yang selalu Engkau rahasiakan itu. Aku
Aku yakin segala yang berlaku ini adalah atas kehendak-Mu. Dan aku pun yakin wabah ini juga akan berlalu atas kehendak-Mu. Banda Aceh, 3 April 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di Purbalingga Cafe Kopi Naga. Saya berada di samping pemiliknya. Dan saya akan baca puisi berjudul Bongkahan kayu berbawa kebangkuan, biar ku basuh lukamu dengan air mata rinduku, biar ku usir gelisahmu dengan usapan di keningmu. Aku tak akan bertanya dari hutan mana bang, dari gunung mana katanya. Siapa yang mengirimmu? Warna batu mereka belum tak jadi soal begitu. Tak putih, hijau, atau abu-abu. Semua itu tak jadi masalah. Oh, kebangkuanku anakku. Oh, kebangkuanku anakku. Kebangkuan. Bongkahan kayu, tidurlah di bangkuan dan ceritakan perjalananmu. Mungkin nasib telah membawamu kepadaku. Sementara kau memulai kisah perjalanan, awan pun mengadukan nasibnya, dan langit yang keruh pun bercermin padaku. Awan pun mengadukan nasibnya, pun langit yang keruh pun bercermin padaku. Selalu aku sebagai diri mengagungkan kepala, tanda aku paham maksudmu. Hanya dalam hati aku bertanya, siapa lagi yang tak nyana merobohkan pohon dari akarnya, memutuskan hubungan anak dan ibunya? Tidakkah mereka dengar cabang dan ranting yang bergetar dan jilid ribuan akar yang terpisah dari pohon, yang bercerai dari kehidupan, yang bercerai dari kehidupan? Bongkahan kayu, menangislah kepadaku. Panggil aku, Ibu. The chunk of roots lie on my lap. Let me wash you warm with my longing tears. Let me drive your
restlessness with a sweat on your forehead. I will not ask from which forest you lay your body, from which mountain you come. Who sent you? The color of their clothes does not matter to me. Either white, green or gray, it does not matter. On my laps, my child, you lie. The tongues of moods sleeps on my laps. And tell me about your dreams. Maybe fate has brought you to me. When you a novel from journey story that could also complain about its fate, and the marquee scarred motor itself to me that I'm as a mother, nodding my head, understanding with your means. Only in my heart I ask, who else does not think? Breaking down the tree from its roots, spiriting a child from his mother. Do them not hear the shaky branches and the shaky twigs and the springs of thousands of roots spirited from the trees? They bore it from life. The tongues of roots cry on my laps. Call me mother! From Sabil in Mars, January 21, 2010. Untuk semua yang telah berhadir, meski tak semua, sedikit tak berarti sepi, banyak tak berarti kita gembira. Begitulah untayan kata yang biasa ditoreh oleh sang penyair. Setidaknya malam ini adalah malam paling berbahagia buat kami, buat diri saya pribadi, di mana seorang ayah, orang yang paling terkenal di belantika kesusastraan di Indonesia, di Aceh, dan di jagat ASEAN, mereka mengenalnya Elka Ara. Elka Ara adalah ayah kami. Semoga Allah memberi panjang umur dan kami dapat berbakti. Hari ini merupakan jejak langkah yang kedua Asti duduk di posisi ini. Hanya Tuhan yang bisa mengukur, memberikan nilai angka berapa, ditemani oleh sang sahabat dari anak kami menyebutnya Bapak Zulkifli Abdi beserta istrinya Eva. Terima kasih hadir di sini. Malam ini adalah malam bahagia yang tak terukur, yang tidak dapat kita gambarkan dengan torehan dapat di atas kanvas. Karena sejarah jarang mengulangi jejaknya, tapi sejarah biasanya menuliskan langkahnya. Hari ini
adalah kembali hari yang sangat berbahagia buat kami, di mana sepi terusir oleh kehadiran seorang ayah. Semoga ayah yang hadir adalah tumpuan tempat kami berbakti dan tumpahan doa buat kami. Di Kopi Jingga malam ini kami menaruh harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi umur yang panjang, keberkahan hidup dan kesehatan kepada Allah dan semua keluarga ini. Semoga rahmat dan karunia Allah yang kami dapatkan. Selanjutnya terima kasih untuk teman-teman kami. Ada Rekanda Maulidin Bustami, ada Adinda Cutratnawati, anak kami, cucu kami semuanya, pegawai kami yang ada di Kopi Jingga ini. Semoga acara ini berkah dan pahalanya terbagi serempak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih Banyu sudah hadir di sini, dan semoga besok lusa meski sejarah tak bisa mengulangi jejaknya, setidaknya sejarah mencatatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan yang hilang. Rembulan menjulang ketika malam menjelang. Musafir perlahan lelap dalam nyanyian diam, sementara bubuk-bubuk lara yang bisu pun mulai mengantuk. Ada yang bilang tatkala kalam penulis warka terbuang, lembaran pesan yang tercatat dari lisan pun hilang. Di sana terukil manusia yang memanusiakan sesama. Tiba-tiba saja jagat negeri bagai terguncang-ganjing. Akal sehat kini sedang sakit. Akal jahat justru sedang bangkit. Janji-janji dan sumpah serapah pun berbau menjadi sampah. Orang ramai saling bertikai di limbah asa yang jadi bengkalai. Silang sengkarut yang melilit bagaikan benang kusut, kusut masai sehingga mesti diputus dulu supaya selesai. Oh, bayu membisu manakala suara hilang satu-satu. Malah pun menangis di amuk hati yang kian miris. Musafir kini menepi di tepian pagi yang nyeri, memandang negeri yang tak lagi kuasa untuk memberi. Bahkan kini semakin hari lebih banyak menagih. Ironi, segelintir elit sedang pesta, empunya daulat justru menderita. Ingin kulabuhkan sekeping hati yang kian renyuh, dan kulaburkan telur ini di cakrawala harapan, di mana telah menanti kaum senasib penuntut keadilan. Mereka orang yang merasa kehilangan kemerdekaan. Suara mereka melebihi suara azab yang disengketakan itu, hingga kemerdekaan terwujud dalam arti sesungguhnya. Kutaraja 7 April 2022. Saudara lalu hari ini ngomongin stand dengan ada penyanyi senior dari Raja Darussalam, identiknya lebih kepada Gayo, seniman Gayo berbiasa. Satu kehormatan buat saya bisa bergabung dengan senior saya, rekan saya karena banget berfaedah. Ada Mayara, ada saya orang yang Maulana Maulana, ada Pak Zul Api, kemudian ada istri tercinta saya. Alhamdulillah ini kita sudah menciptakan dari awal tadi sejak sudah tadi kita ingin membuat sebuah paket, sebenarnya paket seni ini menyatukan dari
berbagai lintas berbagai profesi. Jadi kita di sini hadir untuk memberikan nuansa yang berbeda dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya mungkin di kafe itu mungkin ada musik klasik, kalau kita di sini puisi saja, kopi cinta. Kita beri kesempatan untuk saya memberikan kesan dan pesannya sedikit dari closing belajar bahasa Inggris. Ada ahlinya tadi sudah closing. You just say closing. Belajar aja. Nah, sekarang saya masih belajar karena saya mau orang Aceh lainnya bahasa Inggris. Jadi kita beri kesempatan untuk satu karena memberikan kesan yang bagaimana suasana hati beliau hari ini. Tapi ada perlukan aku salah. Karena memang kita sudah dari awal semenjak di karir kita masing-masing sudah kenal. Dari mulai saya Fadul, dari mulai saya lama, dari mulai saya kuliah, dia sudah 18 tahun. dan dapat saya bersahabat. Saya ini masih akur meskipun ada masa suruh seperti ini. Terjadi tadi dinamika untuk berkomunikasi bersilaturahmi juga ada masa-masanya karena masa sulit kita jauh dengan kesibukan masing-masing. Tapi hari ini dipertemukan dalam bidang seni. Memang saya berbakat, tapi saya kadang-kadang tidak begitu banyak hal yang harus saya pelajari tentang dan memang kadang-kadang tertarik untuk saya. Jadinya saya ingin seperti benda-benda yang lain. Tapi paling tidak mungkin Kellen. Jadi hari ini saya mungkin Kellen nanti. Kita silakan memberikan saya juga ya, tapi kita pada hari ini kopi cinta. Oke, terima kasih dengan saya sangat senang banget. Saya tetap pakai kata-kata customer bisa kumpul di kopi cinta miliknya Kak Federasi. Dan ini sebenarnya acaranya diadakan sama ada juga tampil, ada juga tampil, terus ada langsung juga tampil, ada juga tampil. Saya tadi berpesan sedikit sama dia, kalau bisa ini diagendakan ya. Kita akan buat di kafe yang luar biasa ini. Ini nanti mama ada juga aku sih boleh juga digabung dengan baca musik. Apalagi tadi waktu terakhir ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya, saya sempat ngomong, wah ini kok dibuat acara, dibuat ini bagus sekali, hampir saja, atau bahasa Inggris, kan? Kayaknya anak-anak muda yang kreatif bisa kita buat ini ya. Oke, untuk hari ini terima kasih, bisa kumpul, bisa buka puasa di sini, semoga berkah, sudah mengundang kita ya. Main dulu dari saya. Semoga kita berjumpa lagi di acara yang lebih keren. Saya kayak semoga. Jangan ya, Mama jarang-jarang kesini kami jarang-jarang ketemu kemarin ya saya kopi kali. Sekarang kita lihat dari aja. Nah, dari awal sekaligus sebagai mantu bapak saya. Ya, kita buat saya belajar ya. Kita buat sesi ya. Nanti kita buat show. Silakan. Mungkin yang lebih spesifik berhubungan dengan apa ya? Kita minta yang sedikit kata-kata pesannya yang sedikit hiburan teman-teman di luar sana mungkin boleh selain musik mungkin dan menyampaikan apa dulu yang paling berkesan untuk hari ini. Kalau tadi mungkin lebih kepada rupiah, sekarang kepada jasmania gitu ya, lebih Ya. Ini pertama sekali terima kasih ya Pak Rudani buat yang sepuh yang sudah ada di sini memberikan semangat buat kita. Kemudian inspirasi buat kami yang hadir yang karena kita menyatakan dirinya di dunia. Ya apa? Saya kira kami juga menjanjikan buat para muda ya buat para muda kami mengajak teman-teman muda yang ingin berkreasi boleh datang ke sini, kita siapkan tempat dan waktu, boleh memberikan inspirasinya sendiri. Tentu kita sebelum acara kita rancang terlebih dahulu supaya acaranya tidak seperti acara pada hari ini. Acara pada hari ini
di editing dengan baik oleh Mama Entertain. Thank you for Mama Entertain who come here today. I think one of the audience so far from here. Thank you very much. Thank you very much. Maybe someday we meet. Okay. Terima kasih sekali lagi untuk semua kru ya dalam berlangsung acara hari ini, dan semoga berkah berkesan pada teman-teman yang mau bergabung. Silakan datang ke Kopi Jingga di Desa Sonagro. Orang menyebutnya di Ulele, lebih dikenal di Indonesia, tapi tempat ini sangat spesial, mana di belakangnya seperti adanya sebuah danau yang dikelilingi oleh air yang begitu indah dan dipancarkan oleh nuansa warna jingga, sehingga kami menamakan Kopi Jingga. Di tempat ini disediakan kopi pada sore hari. Warna jingga memancarkan sinarnya di danau tersebut, sehingga indahlah keberadaan dari Kopi Jingga ini sendiri. Terima kasih sekali lagi. Thank you very much and see you later next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga minta dari kita, ayah anda tercinta, ayah anda terkasih, yang sudah alhamdulillah hari ini hadir bersama kita. Mungkin karena dalam waktu bersama juga kita hadir juga satu kehormatan bagi kita. Saya hari ini bersama orang-orang hebat, dan mudah-mudahan orang kali kita bisa mengikuti jejaknya orang-orang hebat dan tidak sombong. Sudah hebat rendah hati, beda dengan orang sekarang. Sudah hebat tingginya, sehingga kadang-kadang lupa daratan. Tapi alhamdulillah hari ini saya dapat menginspirasi bagaimana cara kemudian hati persahabatan yang pasang surut. Jadi tidak berpanjang-panjang, tidak lama-lama, kita ada kesempatan dulu bercerita, mungkin boleh pengalaman kesan dan kesan dari kebersamaan kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Terus terang saya bahkan merasa tersanjung berada di sini pada malam hari ini, yaitu di Kopi Jingga. Dari tadi saya membantu tagline dari Kopi Jingga ini. Ketika setiap orang butuh inspirasi lebih, dia datang ke sini. Ternyata di sini saya bertemu dengan orang-orang yang memberikan banyak inspirasi bagi saya. Ini ada seniman multi talenta yaitu Pak Maufin ini. Terima kasih. Saya meminta amin. Yang berkiprah di bidang seni, ya dengan latar belakang seni yang membuat saya terkagum. Juga ada itu karena Bapak orang tua kita, yaitu Bapak Tentara senior saya, guru saya, tempat saya menimba ilmu. Karena rasa-rasanya saya tidak akan pernah jadi penyair yang sesungguhnya seperti mereka. Tapi setidak-tidaknya saya berada di pinggir-pinggir kebesaran-kebesaran amal beliau. Juga saya senang saya di sini bisa hadir dengan istri saya, tentunya si Eva Kurniawati yang mendampingi saya. Itu juga membuat saya semakin kuat dan percaya diri untuk tampil di sini. Membaca ini sekaligus bisa membaca puisi, hal mana yang sebenarnya tidak biasa saya lakukan. Terakhir
batin saya, rasa terima kasih saya kepada Al-Qur'an, Ibu Rufaidah, owner dari Kopi Jingga. Jingga buat saya suatu warna dengan romansa, mungkin satu ya. Bahkan juga mungkin bisa menggugah rasa cinta kita kepada sesama manusia, alam semesta, lingkungan, dan seni itu sendiri. Juga saya juga senang dan juga saya bertemu dengan amang saya, juga pegiat seni yang selama ini banyak berkian diri di Taman Budaya. Beliau di malam ini justru melengkapi majelis silaturahmi kita ini menjadi demikian mengisahkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Juga putranya Ibu Rufaidah yang tadi mengikuti acara ini dengan caranya sendiri, dan itulah ternyata ketika seni digelar semua orang bisa menjadi senang, bisa orang menjadi larut di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillah, hari ini Allah mempertemukan kami dalam satu waktu dengan momen yang tak pernah direncanakan. Karena ini adalah kejadian yang tak terduga. Mungkin seperti sebelum Bapak mengatakan, kalau Anda sudah berjalan, boleh kita membangun yang mereka mandi. Kalau ada panjang, insya Allah dalam waktu yang sama, mungkin suasana yang berbeda dengan yang berbeda, beda sama saya memperkenalkan yang punya cegah ukur diri. Jika memang dari awal sampai akhir tadi ada kata-kata yang mulai sampai kita, kemudian yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kita semua. Karena kita adalah satu dari silapan yang telah manusia yang sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kebenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di momen berikutnya. Ijek.